Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi juga, Kak. Sebelum kita memulai pelajaran, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar. Saya mengambil jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan program studi bimbingan dan konseling. Terkait biodata kakak, ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Kak. Ya, silahkan. Baik, Kak. Mungkin sedikit pertanyaan. Kakak dari daerah mana? Oke, kakak berasal dari Kabupaten Bulukumba. Ada yang pernah ke Kabupaten Bulukumba? Belum pernah, Kak. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Kak. Oke, baik. Jika sudah tidak ada, kita lanjut ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, ketua kelasnya yang mana? Saya, Kak. Apakah hari ini teman-temannya hadir semua atau ada yang sakit? Untuk hari ini semua hadir, Kak. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Kak. Kira-kira ada yang tahu tidak kita akan membahas apa pada materi kita hari ini? Tidak tahu, Kak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cara belajar yang efektif, yang dimana terdapat 6 poin yang akan kakak jelaskan pada pertemuan kita hari ini, yaitu pengertian, ciri-ciri, prinsip, manfaat, faktor yang mempengaruhi, dan bagaimana kita menerapkan cara belajar yang efektif itu. Oke, pada materi pertama ini kakak akan menjelaskan terkait pengertian belajar yang efektif. Kira-kira ada yang pernah dengar tidak terkait apa itu belajar yang efektif? Saya, Kak. Oke, Alifka, kira-kira belajar yang efektif itu apa sih? Baik, Kak. Menurut saya, belajar dengan efektif adalah belajar dengan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Oke, betul. Ada yang berpendapat lagi terkait belajar efektif? Mungkin sudah tidak ada. Nah, di sini kakak akan sedikit menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Alifka tadi. Oke, sebelum kakak menjelaskan apa itu belajar efektif, kita harus mengetahui terlebih dahulu asal-usulnya. Nah, secara etimologi, kata efektif itu berasal dari kata Latin effectivus yang berarti kreatif, produktif, atau efektif. Nah, kata ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada pertengahan tahun 1300 sampai dengan 1400 Masehi. Menurut salah satu pendapat ahli, efektif dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran untuk mengukur bahwa sesuatu atau target yang diinginkan telah tercapai. Jadi, proses belajar yang efektif adalah proses yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini peserta didik, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun pemahaman yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Nah, kakak sebagai seorang guru pastinya mempunyai keinginan agar tercapainya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, sebagai seorang guru, kita itu harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas agar peserta didik tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang kita lakukan tidak hanya memfokuskan kepada hasil yang akan kalian capai, tetapi bagaimana proses pembelajaran mampu memberikan suatu pemahaman yang baik dan memberikan perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini diharapkan agar kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, efektivitas belajar yang akan kalian lakukan tidak semata-mata ditentukan oleh potensi yang kalian miliki, akan tetapi peran pendidik yang profesional juga dibutuhkan dalam hal ini. Nah, materi kedua terkait ciri-ciri belajar. Hal ini penting karena dengan mengetahui ciri-ciri belajar, kita bisa lebih mudah mengenali belajar itu seperti apa sih. Nah, di sini kakak akan menjelaskan 8 ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Artinya,
belajar merupakan perubahan tingkah laku yang didasari atau disengaja oleh seseorang. Nah, yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Artinya, perubahan yang terjadi pada seseorang merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan belajar berguna dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, terkait dengan perubahan yang bersifat positif. Nah, di sini artinya belajar yang dilakukan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Jika hal yang terjadi adalah ke arah yang negatif, itu artinya dia tidak belajar. Yang kelima, perubahan bersifat aktif. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada seseorang akibat belajar dari kegiatan aktif orang tersebut. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Seseorang dikatakan belajar jika dia memperoleh manfaat, baik berupa perubahan tingkah laku dan sifatnya permanen atau bertahan lama. Yang ketujuh, perubahan yang berarah atau bertujuan. Seseorang dikatakan belajar jika ia sadar akan tujuan belajarnya. Tujuan belajar itu harus terarah agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Misalkan, seseorang belajar bermain bola. Nah, bisa jadi tujuannya ialah agar ia bisa mahir dalam bermain bola, atau bisa jadi dia ingin menjadi pesepak bola yang handal. Nah, yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya adalah hasil dari belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan seseorang. Tidak hanya pengetahuan yang akan berubah, tetapi juga keterampilan dan perilakunya akan ikut berubah. Materi ketiga terkait prinsip belajar. Ada beberapa prinsip dari belajar. Di sini kakak akan memaparkan 6 prinsip dari belajar. Yang pertama, belajar terjadi karena adanya proses yang dialami. Artinya belajar ini berangkat dari pengalaman. Yang kedua, belajar adalah melakukan kegiatan yang aktif. Artinya, dalam belajar kita harus aktif. Yang ketiga, belajar secara aktif membutuhkan aktivitas yang sangat penting. Yang keempat, belajar terjadi melalui proses penanganan masalah. Karena seseorang terkadang mendapatkan masalah. Nah, dari masalah itu dia bisa belajar mengenai apa yang harus ia perbaiki. Kemudian yang kelima, dengan adanya masalah, memungkinkan diaktifkannya motivasi dan mencari upaya penanganannya. Yang keenam yaitu belajar yang telah dicapai bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah, tidak sederhana dan statis. Materi keempat yaitu manfaat dari belajar. Nah, belajar yang efektif memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dan pencapaian akademik seseorang. Ada beberapa manfaat dari belajar efektif yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Artinya, belajar efektif membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang telah kita pelajari. Nah, dengan menggunakan metode dan teknik belajar yang efektif, seseorang dapat memahami konsep-konsep secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, retensi yang lebih baik, artinya penyimpanan yang lebih baik. Belajar yang efektif ini membantu seseorang untuk memperbaiki penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi artinya penyimpanan terhadap materi-materi yang telah dia pelajari. Nah, dengan menggunakan strategi belajar yang tepat, seperti pengulangan, penerapan, dan penggunaan, seseorang dapat mengingat dan mempertahankan pengetahuannya yang lebih lama. Yang ketiga, peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Belajar efektif melibatkan pengembangan keterampilan pemecahan masalah.
Dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan analitis dalam belajar, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, belajar efektif itu menghemat waktu. Artinya, dengan menggunakan teknik-teknik seperti pembagian waktu, penjadwalan, atau memprioritaskan tugas terlebih dahulu. Misalkan kita mengerjakan tugas yang mudah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan yang susah atau yang lebih rumit. Nah, seseorang dapat mengoptimalkan waktu belajarnya dan meningkatkan produktivitasnya dengan penghematan waktu. Yang kelima, peningkatan kemandirian. Belajar efektif melibatkan pengembangan kemandirian dan tanggung jawab seseorang. Dengan mengatur diri sendiri, menetapkan tujuan yang jelas, dan memiliki disiplin diri, seseorang dapat menjadi lebih mandiri dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Materi yang kelima terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor di sini bisa dikatakan sebagai hal-hal yang ikut menyebabkan terjadinya belajar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini artinya faktor yang berasal dari diri peserta didik. Misalkan, kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, kondisi fisik dan kesehatan yang peserta didik miliki. Yang kedua yaitu faktor eksternal, artinya faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti kompetensi guru, kualifikasi guru, sarana pendukung, teman yang ia jadikan sebagai partner dalam belajar. Poin yang keenam terkait cara atau tips belajar yang efektif. Nah, seperti yang kita ketahui, menerapkan kebiasaan belajar yang efektif itu memang bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terkait beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam proses belajar agar proses belajar kita menjadi proses belajar yang efektif. Nah, yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Seperti yang telah kakak jelaskan tadi, tujuan yang jelas akan memberikan arah dan motivasi yang lebih besar kepada kita untuk belajar dengan efektif, untuk belajar dengan baik. Nah, yang kedua, gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran yang bervariasi di sini bisa seperti membaca, mendengarkan, menulis, berdiskusi, atau mengajarkan materi yang telah kita pelajari kepada orang lain. Menggunakan metode yang bervariasi akan membantu memperkuat pemahaman dan penyimpanan informasi terkait materi yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga yaitu buat jadwal belajar yang teratur. Jadwal belajar yang teratur akan membantu kita dalam membagi waktu. Misalkan, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk istirahat, mana waktu untuk bermain, dan mana waktu untuk berolahraga dan lain sebagainya. Artinya di sini kita akan mempelajari tentang pembagian waktu, bagaimana cara kita membagi waktu kita. Yang keempat yaitu ciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita belajar, carilah tempat yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, contohnya, pilihlah tempat yang memiliki pencahayaan yang memadai agar kita bisa nyaman dalam belajar, sehingga belajar kita bisa menjadi lebih efektif. Yang kelima yaitu, kita harus mencatat dan membuat ringkasan. Nah, selama proses pembelajaran atau selama kita belajar, kita harus mencatat materi-materi yang kita pelajari. Kemudian, setelah itu, kita membuat ringkasan untuk membantu kita memperkuat pemahaman tentang materi tersebut. Yang keenam yaitu pengulangan atau menguji diri. Nah, ulangi materi secara berkala untuk memperkuat memori kita atau penyimpanan kita terkait materi yang telah kita pelajari. Kemudian setelah itu, ujilah diri
dengan mengerjakan soal-soal latihan atau menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang kita pelajari. Yang ketujuh yaitu istirahat yang cukup. Agar kegiatan belajar berjalan secara efektif, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Berikan waktu bagi otak kita untuk beristirahat dan memproses informasi-informasi atau materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, terkait materi yang telah kakak sampaikan tadi, mungkin dari adik-adik sekalian masih ada yang kurang dipahami atau masih ada yang kurang dimengerti. Mungkin bisa langsung ditanyakan kepada kakak. Jika ada, silakan bertanya. Insya Allah paham, Kak. Oke, baik. Kalau begitu, untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian terkait materi yang kakak berikan, kakak akan memberikan sedikit soal evaluasi atau soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Setuju? Yes, setuju, Kak. Oke, baik. Nah, itulah tadi materi yang bisa kakak sampaikan terkait cara belajar yang efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.